wabarakatuh. Nama saya Fahrina Safitri dari kelas B semester 4. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 6 materi yang sudah disampaikan pada mata kuliah AIKA Kemuhammadiyahan semester 4. Materi yang pertama adalah gerakan pembaharuan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha yub'atsu li hadzihil ummati ala ra'si kulli mi'atu sanatin man yujaddidu laha dinaha." Yang artinya, sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini, yaitu umat Islam, pada perawalan setiap abad orang-orang yang memperbarui agamanya. Riwayat Abu Daud. Sebelum membahas tentang gerakan pembaharuan dalam Islam, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembaharuan dalam Islam itu sendiri. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan dalam Islam disebut dengan tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab jaddada dan jadid yang berarti baru. Tajdid merupakan proses menjadikan sesuatu yang terlihat usang untuk dijadikan baru kembali. Ia merupakan upaya untuk menghadirkan kembali sesuatu yang sebelumnya telah ada untuk diperbaiki dan disempurnakan. Bisa disimpulkan dari pengertian ini, pembaharuan Islam adalah proses pemurnian di mana konsep pertama atau konsep asalnya dipahami dan ditafsirkan sehingga menjadi lebih jelas lagi bagi masyarakat pada masanya. Yang lebih penting lagi, penjelasan itu tidak bertentangan dengan aslinya. Pembaharuan Islam memiliki rujukan yang jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara pembaharuan lain akan terus berproses mencari dan tidak memiliki rujukan yang pasti dan jelas. Dan selanjutnya adalah latar belakang yang membuat terjadinya pembaharuan itu sendiri. Yang pertama itu ada kekeliruan akidah. Yang kedua, budaya barat yang mulai tercampur di negara-negara Islam. Yang ketiga adalah budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Keempat adalah ketidaksejalannya pemikiran antar organisasi Islam. Dan yang terakhir adalah dunia Islam mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat, sehingga mereka berusaha bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri dalam pembaharuan Islam. Yang pertama itu adalah kepercayaan yang kuat bahwa masyarakat harus ditata atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi. Yang kedua adalah kebudayaan Barat harus ditolak meskipun ada yang mau menerima kemajuan Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah pengaruhnya bagi dunia Islam. Yang pertama, menjadikan Islam kembali ke tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah yang memang sudah seharusnya. Yang kedua, menjadikan Islam lebih maju di bidang apapun sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu teknologi modern. Dan yang terakhir adalah mengembalikan kemurnian ajaran agama Islam yang sebelumnya telah tercampur dan menyimpang dari ajaran Islam sehingga menimbulkan kekufuran. Materi kedua adalah latar belakang dan tujuan Muhammadiyah. Ketika membahas latar belakang berdirinya Muhammadiyah, tidak terlepas dari pendirinya Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan dalam latar belakang berdirinya Muhammadiyah ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor subjektif dan objektif. Faktor subjektif berdirinya Muhammadiyah adalah karena kerisauan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam seperti keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Adapun dalam faktor objektif berdirinya Muhammadiyah adalah karena lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktikkan ajaran Islam dan masih tercampurnya ajaran Islam dengan adat-adat seperti tahayul, bid'ah, dan khurafat. Umat Islam juga masih berpegang pada tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan banyak yang menyimpang. Pemahaman Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan ide gerakan pembaharuan sangat mempengaruhi dan mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah.
Tuntutan beragama secara murni dan kritis mendorong untuk mengamalkan ajaran agama berdasarkan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan meninggalkan taklid serta membuka bagi kemajuan dan perubahan pada aspek implementasi dan operasional merupakan karakteristik Muhammadiyah. Dengan itu, tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri berdasarkan ADART adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Materi ketiga adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1869 Masehi di Kampung Kauman, Yogyakarta, dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Namanya semasa kecil adalah Muhammad Darwis dan mendapatkan nama kehormatan Raden Ngabeni Ngabdul Darwis. Namanya berganti menjadi Haji Ahmad Dahlan sekembalinya beliau dari Mekah. Kemudian gelar kiai ditambahkan pada namanya sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan secara umum atas pengetahuan agamanya. Setelah mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah kembali dengan 3 orang perempuan. Tujuan dari pernikahan tersebut untuk memperkokoh kerjasama antar NU dan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menuntut ilmu dari beberapa guru dan kiai selama berada di Mekah. Beliau pergi haji pada usia 15 tahun dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada masa tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak belajar tentang pemikiran tentang pembaharuan Islam seperti kepada Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Materi keempat yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Miladiah oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelisnya. Mengikuti perkembangan zaman serta berdasarkan syuro yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar, anggaran dasar Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan, usaha dan keanggotaan, pimpinan, unsur membantu pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, kekayaan dan keuangan serta laporan. Adapun identitas dan asas Muhammadiyah yaitu gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, asas Muhammadiyah adalah Islam, sedangkan maksud dan tujuannya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam mencapai maksud dan tujuannya serta mewujudkan misi yang ideal tersebut, Muhammadiyah melakukan usaha-usaha yang bersifat pokok yang kemudian diwujudkan dalam amal, program, dan kegiatan. Adapun keanggotaan Muhammadiyah, pertama, anggota biasa ialah warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kedua, anggota luar biasa ialah anggota Islam bukan warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah anggota kehormatan, ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya beserta membantu Muhammadiyah. Adapun organisasi otonom yang terdapat di Muhammadiyah yaitu adalah ada Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, dan Hizbul Waton. Adapun materi kelima adalah kepribadian Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar
yang ditunjukkan kepada dua bidang. Pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan, yaitu kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni, dan yang kedua yang belum Islam, yaitu bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun pada bidang kedua ialah kepada masyarakat, yaitu bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan itu dengan dasar takwa dan mengharapkan keridhaan Allah semata. Pedoman amal usaha Muhammadiyah yang pertama adalah amal usaha pasal 7 ayat 1 anggaran dasar Muhammadiyah, yaitu untuk mencapai maksud dan tujuannya. Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Dan yang kedua, ayat 2 menyebutkan bahwa usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Ketiga adalah jenis amal usaha Muhammadiyah. Disebutkan ada 14 macam amal usaha yang diwujudkan oleh Muhammadiyah. Dari ke-14 amal usaha itu, jika diklarifikasikan, terdiri dari beberapa bidang garapan, yaitu yang pertama adalah bidang agama Islam, ada bidang pendidikan, ada bidang ekonomi dan keuangan, ada bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir bidang politik kenegaraan. Yang keempat, ada sifat Muhammadiyah. Ada 10 sifat Muhammadiyah dalam kepribadian. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dan jadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan masuk Islam dan pembangunan sesuai ajaran Islam. Yang ke-8, kerjasama dengan golongan Islam manapun dalam berusaha menyiarkan dan mengamalkan ajaran Islam. Ke-9, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain. 10, bersifat adil serta kooperatif ke dalam dan keluar dengan kebijaksanaan. Adapun materi terakhir adalah tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini merupakan dokumen ideologis di Muhammadiyah karena memuat pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, keagamaan dan keutamaan yang menjadi ranah gerak utama Muhammadiyah. Lahir pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, di mana pada waktu itu situasi Indonesia setelah tertutup dengan dunia luar pada zaman Orde Lama seolah terbuka lebar dengan Orde Baru. Pada tahun 1968, konsep westernisasi, modernisasi, sekularisasi, dan sebagainya masuk ke Indonesia. Keprihatinan pada pimpinan dan pakar Muhammadiyah pada waktu itu yang melatar belakangi perumusan konsep-konsep Islam ini sebagai pilihan alternatif versi Muhammadiyah yang kemudian disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Adapun isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah agama Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama dan adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Adapun yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi penutup Nabi Muhammad, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, serta menjamin kesejahteraan hidup materi, spiritual, dan ukhrawi. Ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan Sunnah Rasul. Keempat,
Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Yang terakhir adalah Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara adil, makmur, dan diridhai Allah SWT. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.